Gak ada asuransi pendidikan dalam piramida asuransi, berarti gak usah punya asuransi pendidikan? Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memiliki asuransi pendidikan. Sebenarnya asuransi pendidikan adalah asuransi jiwa dan atau asuransi kondisi kritis orang tua sebagai pencari nafkah. Jadi, kenapa nggak beli aja asuransi jiwa atau asuransi kondisi kritis si orang tua? Perbedaannya begini, bila pada asuransi jiwa atau asuransi kondisi kritis, biasanya uang santunan atau uang tanggungan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi seketika setelah pengajuan meninggal dunia atau pengajuan kondisi kritis disetujui. Lalu, apakah keluarga bisa memastikan pemakaian uang santunan atau uang pertanggungan tersebut akan dikelola dengan baik sehingga salah satu tujuan keuangan dana pendidikan anak dapat tercapai? Apakah dana pendidikan anak masih aman terkendali bila pencari nafkah sudah meninggal dunia atau mengalami kondisi kritis? Bila belum pasti, maka bisa mempertimbangkan asuransi pendidikan untuk meminimalisir resiko meninggal dunia atau kondisi kritis pencari nafkah terhadap persiapan dana pendidikan anak. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan untuk memiliki asuransi pendidikan? Pertama, pastikan pondasi sudah kokoh. Dalam konsep perencanaan keuangan, kita harus memastikan arus kas sudah terkoordinir dengan baik, tidak terjadi besar pasak daripada tiang atau lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, dan sudah tersedia dana darurat. Selanjutnya, dalam konsep piramida asuransi, pastikan semua anggota keluarga sudah memiliki asuransi kesehatan. Sebab, seperti yang tadi saya bilang, asuransi pendidikan adalah pengembangan produk dari asuransi jiwa dan atau asuransi kondisi kritis. Jadi miliki dulu asuransi kesehatan untuk semua anggota keluarga, sebab bila tidak, saat ada anggota keluarga yang sakit dan butuh biaya berobat, maka pembayaran premi asuransi pendidikan akan terasa berat, bahkan bisa gagal bayar. Selanjutnya, asuransi pendidikan adalah produk keuangan dengan komitmen jangka panjang. Tujuan asuransi pendidikan biasanya adalah untuk dana pendidikan kuliah anak. Biasanya ini membutuhkan uang lebih banyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya dan sudah pasti waktunya sekitar anak berusia 17 atau 18 tahun. Alias masih cukup panjang waktunya dan banyak hal yang bisa terjadi dalam masa waktu ini, termasuk resiko-resiko kehidupan. Nasabah tidak disarankan untuk mengambil uang dari asuransi pendidikan ini sebelum tiba masa manfaat dana pendidikan yang telah disepakati dalam kontrak. Jadi memang harus memastikan arus kas sudah aman, sudah tersedia dana darurat, dan selalu ingat tujuan awal memiliki asuransi pendidikan ini adalah untuk dana pendidikan anak, sehingga tidak terpakai untuk hal lainnya. Berikutnya, miliki asuransi pendidikan sejak anak sedini mungkin. Kebutuhan dana pendidikan anak sudah pasti waktunya. Sejak anak lahir, sekitaran 6 tahun kemudian anak akan masuk SD, 17 atau 18 tahun kemudian sudah harus membayar uang anak masuk kuliah. Ibaratnya kita janjian ke suatu tempat tujuan pada waktu yang disepakati. Semakin cepat kita mulai berangkat, semakin santai usaha yang dibutuhkan. Syukur bisa tiba lebih awal, bisa menikmati dulu pemandangan sekitar sambil menunggu yang sudah janjian. Namun, bila berangkatnya terlambat, berarti kita perlu lebih berusaha, lebih ngebut untuk mencapai ketujuan tersebut. Selain itu, resiko meninggal dunia dan kondisi kritis dapat terjadi kapanpun. Jangan sampai saat resiko menghadang, dana pendidikan anak belum tersedia, dan anak terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, pilihlah yang memiliki manfaat bebas premi. Dalam mempersiapkan asuransi pendidikan, sebaiknya sudah memperhitungkan besaran dana pendidikan yang ingin disiapkan. Kemudian, pastikan salah satu fitur dari asuransi pendidikan adalah bebas premi bila orang tua yang mencari nafkah terkena resiko meninggal dunia atau kondisi kritis, sehingga perusahaan asuransi akan melanjutkan pembayaran premi hingga tahun yang disepakati. Jadi, saat manfaat dana pendidikan jatuh tempo, akan tersedia dana pendidikan sesuai nominal yang sudah ditargetkan. Berikutnya, tetap memiliki tabungan atau investasi untuk dana pendidikan anak. Tabungan atau investasi untuk dana pendidikan atau asuransi pendidikan itu harus dimiliki semuanya, bukan pilih salah satu. Tabungan atau investasi mendukung tersedianya dana pendidikan dalam nominal yang memadai, sedangkan asuransi pendidikan untuk memastikan dana pendidikan tetap tersedia sekalipun pencari nafkah meninggal dunia atau mengalami kondisi kritis dalam perjalanan mengumpulkan dana pendidikan anak. Terima kasih sudah menonton videoku ini, semoga bermanfaat.
Bila berkenan bisa di-like dan share. Bila ada yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan tentang asuransi pendidikan atau produk asuransi lainnya dalam bentuk konvensional maupun syariah, silakan kontak saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.